Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Para alim, para asatidz, para sepuh, bidik sepuh, hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kula panjenengan pinaringan sehat, afiat. Mugi-mugi terus bugar fit sehingga saged nglampahi kathah ibadah lan amal saleh wonten wulan suci Ramadan iki. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan iki bulan sing kathah rahmati Gusti Allah. Idza kana Ramadan futihat abwaabur rahmah. Kanjeng Nabi dawuh bulan Ramadan iku bulan sing pintu-pintu rahmat welas kasih Gusti Allah dibuka. Mila kathah sangat pinaringan kemurahan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala ingkang diparingaken dumateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beberapa saking karunia nikmat niku dereng nate diparingna ten nabi saderenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nate dawuh, "Qadiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan la yu'tahunna nabiyyun qabli." Umatku diberi 5 karunia di bulan suci Ramadan yang belum pernah diberi kepada satu nabi pun sebelumku. Dados gangsal karunia niki niku dereng nate diparingna ten Nabi Adam, dereng nate diparingna ten Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, mantos Nabi Isa. Tapi diberikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, napa gangsal niku kula nyebataken setunggal mawon wonten majelis menika ingkang kaping kalih disebataken ila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amma tsaniyah fa inna khulufa afwarihim hina yusuna atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut yang tidak sedap yang keluar dari mulut umatku ketika petang hari adalah lebih wangi di sisi Allah Ta'ala dibandingkan minyak misik. Lho napa maknane? Maknane mekaten. Beberapa ulama memiliki pendapat ingkang kaping setunggal wonten sing berpendapat dados Gusti Allah niku maringaken ganjaran marang tiyang sing ambape boten enak niku wau, ganjaran sing langkung kathah langkung ageng tinimbang ganjarane tiyang sing damel minyak wangi wedal dugi Jumatan, wedal dugi salat hari raya. Tiyang damel minyak wangi wedal Jumatan niku lak angsal ganjaran sunah. Lah ganjaran niku kalah kalian ganjaran sing berasal saking ambape tiyang sing poso sing ambape boten enak. Lajeng sing nomor kali malaikat niku estu saged mencium ambu misik, bahkan luwih wangi timbang minyak misik saking ambape wong sing poso niku. Lah malaikat niku seumpami wonten ambu wangi niku nrubung. Nek wonten ambu minyak misik, malaikat itu mencari wangian tersebut.
Lah nek ambune ababe wong sing poso niku malaikat langkung remen, langkung dikejar, langkung dikerubuti. Dados tiyang nek poso niku kathah dikelilingi malaikat. Lajeng ingkang nomor 3, mangke tiyang sing poso sing ambu ababe gak enak niku wau wedal dinten kiamat dibangkitno sak abab-ababe. Kaya getihe wong mati syahid. Mangke wong mati syahid niku dibangkitno sak geti-getihe, mek getine ambune luwih wangi timbang minyak misik. Lah wong sing ahli poso niki wau nggih mangke dibangkitno sak abab-ababe luwih wangi timbang minyak misik. Sing nomor 4 niku kiasan antosipun tiyang sing poso niku tiyang sing diparekno dening Allah Ta'ala marang Gusti Allah. Sebab menungso niku nek wonten wangi-wangian niku remen parek ten wangi-wangian niku. Kancane nek wangi dijaluk rene bisa jejer aku. Nek kancane badhe dikongkon ngali rada-rada bisa cedek-cedek. Dados tiyang nek ababe mboten enak iku luwih wangi timbang minyak misik di sisi Allah Ta'ala antosipun tiyang niku bakal parek derajat dhuwur ing ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dados rahmati Gusti Allah niku kathah. Lumo Gusti Allah niku ten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa malih ten bulan suci Ramadan bapae niku diganjar. Mboten enten malih. Wis sak temen-temene perkara sak sepele-sepele perkara niku abab sing basi niku diganjar. Cobi tadi angen. Enten sing ganjar abab niku wonten. Bisa umur-umur kula mirengaken keterangan kirangan niku saking perkara dunya, saking makhluk padha makhluk napa perkara akhirat. Saking Gusti Allah ten makhluke. Iku nek ten umat Kanjeng Nabi ten bulan Ramadan abab diganjar gemek niki tok. Iki dereng Nabi diparing wonten nabi-nabi saderenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah napa malih sing luwih dhuwur timbangane abab. Nggih keringete panjenengan, kesele panjenengan, meleke panjenengan, luwihne panjenengan. Keluhnya lidah manakala berzikir membaca Al-Quran saking panjenengan niku mesti berbalas semua itu. Sepindah malih abab itu diganjar napa malih sing luwih tinimbang abab. Abab dudu abab sing wangi, abab basit iku lho ana ganjarane. Coba diangen-angen. Mila monggo niki bulan Ramadan taksih wonten beberapa hari ampun longgar, monggo dipertajam kualitas ibadahnya. Ayo monggo diperkuat hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hubungan hamba dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat, maka dia akan menjadi hamba yang bahagia. Kebahagiaannya ini terus hingga alam langgeng, kebahagiaan yang abadi. Sebaliknya, jika ikatan hamba dengan Allah dan Rasulullah itu terlepas, maka dia akan sungguh-sungguh merugi. Mila ayo monggo diperkuat hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah. Dos pundi nggih sing kathah zikir, sing kathah maos Al-Qur'an, sing kathah mengingat-ingat Kanjeng Nabi Muhammad, kelawan selawat, kelawan membaca hadis-hadis Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, kelawan birrul walidain. Birrul walidain niku ganjarane gedhe sanget. Tidak ada sesuatu yang lebih bisa mengantarkan seorang hamba dekat kepada Allah Ta'ala angsal dari Gusti Allah
melebihi apa yang bisa disebabkan oleh birrul walidain, berarti nak wong tuwa loro. Birrul walidain ini adalah sesuatu yang sangat jelas dinyatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wedal zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten pemuda sahabat niku asmanipun Alqamah. Asmane Alqamah. Setunggal wedal Alqamah niki sakit semakin parah hingga nazar sakaratul maut. Lajeng garwane Alqamah niki mlajeng ke Kanjeng Nabi memberitahukan keadaan suaminya bila mana suaminya ini sedang sakaratul maut. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus 4 orang sahabat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Bilal, dan Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Berangkat 4 orang ini atas perintah Nabi untuk melihat keadaan Alqamah dan melaksanakan sunnah-sunnah. Di antara sunnahnya adalah mentalkin orang yang sedang nazar sakaratul maut. Ketika ditalkin, ternyata Alqamah ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sampai akhirnya keempat sahabat ini yakin Alqamah ini akan suul khatimah. Mereka mengutus Sayyidina Bilal kembali kepada Rasulullah SAW. Berangkatlah Sayyidina Bilal kepada Rasulullah menceritakan tentang keadaan Alqamah. Wahai Rasulullah, Alqamah ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah menanyakan, apakah Alqamah ini masih memiliki kedua orang tua? Dijawab, hanya tinggal memiliki seorang ibu yang sudah tua sekali. Akhirnya Rasulullah mengutus Sayyidina Bilal, wahai Bilal, pergilah kamu ke ibunya Alqamah, sampaikan salam untuk dia. Dan bilang kepada ibunya Alqamah, wahai ibu Alqamah, Anda yang berangkat ke Rasulullah, kalau Anda tidak mampu, Rasulullah yang akan datang kepada Anda mengenai anak Anda yaitu Alqamah. Sampai Sayyidina Bilal menyampaikan apa yang diperintahkan Rasulullah. Jawab ibunya, demi jiwaku yang menjadi tebusan Rasulullah, mana mungkin hamba meminta Rasulullah datang kemari. Saya yang akan datang kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ibunya itu berusaha berupaya untuk datang ke rumah Rasulullah dengan menggunakan tongkatnya. Sampai di depan rumah Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan salam hingga duduk di depan Rasulullah. Terjadilah percakapan antara Rasulullah dan ibu Alqamah. Rasulullah bertanya, wahai ibu Alqamah, bagaimana sih anakmu ini semasa hidupnya, keadaannya bagaimana? Kata ibunya, kan sholli, bukan yasum, bukan yatasaddaq. Ini Alqamah ini adalah ahli puasa, ahli sholat, ahli sedekah, khususnya sedekah. Tidak ada yang tahu berapa besar uang yang sudah dia keluarkan untuk sedekah. Terus ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu tirosi para ulama, seandainya ada debu yang menempel di hidup para sahabat, debu itu lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan cipratan cahaya dari pancaran cahaya Nur Muhammad SAW. Lajeng nomor kali niki sahabat senes sahabat sing biasa, sahabat sing ahli ibadah, sahabat sing ahli poso, sholat, sedekah luar biasa. Niku saged mehsul Fatimah. Nah, napa malih kula kali panjenengan iki senes sahabat, soleh juga tidak, sholat yo wonten utangi, poso yo kadang sing goro,
Iya, li'annahu yunziruni ala imra'ati. Li'annahu yunziru imra'atahu alayya. Karena dia itu lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Dia taat patuh kepada istrinya, di sisi lain dia tidak mematuhi ibunya. Saya murka kepada Alqamah. Kemudian diraih oleh Rasulullah SAW agar hatinya dilapangkan. Ayo ibu, ini anaknya sudah sakaratul maut, sebentar lagi akan su'ul khatimah. Ridhoi dia. Ibunya ini rupanya masih berat, masih tetap marah kepada Alqamah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, pergilah kamu mencari kayu yang banyak, saya akan membakar Alqamah. Kemudian ibunya bilang, ya Rasulullah, ini adalah putra saya, ini adalah buah hati saya. Anda mau membakarnya di hadapan saya, tidak mungkin hati saya ini dapat menahannya. Rasulullah menjawab, kalau begitu ridhoi anakmu, ketahuilah bahwasanya azab Allah adalah lebih pedih daripada siksaan yang saya lakukan kepada dia di dunia ini dengan membakarnya. Akhirnya ibunya kemudian mengangkat kedua tangannya dan menyatakan bahwasanya, ya Allah, saksikanlah, wahai Rasulullah, saksikanlah, wahai orang-orang yang hadir, saksikanlah, saya ridho kepada putraku Alqamah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, coba dicek, kamu pergi ke tempatnya Alqamah, boleh jadi ibu ini hatinya tidak sama dengan lisannya hanya karena suka dengan Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Bilal datang ke rumahnya Alqamah. Sampai di depan rumah Alqamah, Sayyidina Bilal mendengar Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Bilal masuk ke dalam rumah, mengatakan kepada orang-orang yang hadir, inna sukhta ummihi hajaba lisanahu. Sesungguhnya kemurkaan dari ibunya menjadi penghalang bagi lisannya Alqamah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Alqamah wafat atas kalimat la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan kepada ibu Alqamah, sungguh ibu Alqamah betapapun banyak sholatnya, betapapun banyak puasanya, sedekahnya, semua itu tidak akan manfaat jika Anda tidak ridho kepada anak Anda ini. Dan ini jelas syahidnya adalah merupakan syahid dari sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis qudsi. Dikatakan oleh Nabi, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man asbaha murdiyan li musqitan li walidayhi fa ana sakhit. Kalau Rasulullah SAW, kalau ada orang yang melakukan perkara yang membuat Allah ridho, sholat, puasa, sedekah, tapi sekaligus dia membuat perkara yang menjadikan orang tuanya itu murka, maka ketahuilah aku murka kepada dia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, coba kita perhatikan di sini ada namanya ibadah yang sifatnya hanya bentuknya saja. Ada yang bersifat makna, ada yang bentuk, ada yang makna. Kalau dalam doa Sibudurah makna wa surah, ada makna, ada surah, bentuk. Puasa, sholat, sedekah itu juga begitu. Ada makna, ada bentuk. Yang menyelamatkan orang dari kesulitan seperti hampir mati dalam keadaan suul khatimah itu bukan amal yang zahir, tapi amal yang memiliki makna. Alqamah melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan sedekah, tapi yang menyelamatkan dia itu adalah makna, yaitu ridho orang tuanya itu makna. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan, jangan hanya berhenti pada bentuk saja, tapi makna dari ibadah kita bagaimana. Kita puasa jangan hanya sekedar meninggalkan makan dan meninggalkan minum, tapi bermakna tidak. Apa esensi, apa makna dari puasa yang harus kita capai adalah mengendalikan hawa nafsu. Artinya meninggalkan segala kemaksiatan. Bahkan orang-orang yang khusus, puncak daripada puasa adalah meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala.
kebanyakan kita barangkali, nah ini mumpung puasa masih sekian hari masih ada, bisa diperbaiki. Jangan hanya berhenti pada bentuknya saja, jangan sekedar makan dan minum. Tapi kita punya hawa nafsu masih tetap. Oleh karena itu betul-betul tinggalkan segala kemaksiatan, maksiat anggota badan, maksiat hati, usaha. Ini adalah penting di dalam bulan suci ini agar kita mendapatkan perolehan yang banyak di dalam bulan suci Ramadan. Jaga mata dari melihat yang haram, jaga telinga dari mendengar yang haram, jaga lisan dari mengatakan yang haram, jaga tangan dari meraih yang haram, jaga kaki dari melangkah ke tempat yang haram, jaga perut betul-betul jangan sampai makan perkara yang haram, perkara yang syubhat. Kita cari yang betul-betul halal, karena hal itu akan menjadi penentu kita mendapatkan apa yang Allah janjikan. Itu adalah di situ, bukan sekedar hanya makan dan minum. Sekali lagi, jadikan ibadah itu bukan hanya bentuk, tapi harus ada maknanya. Walaupun ibadah hanya bentuknya saja bermanfaat, ibadah hanya bentuknya saja bermanfaat, hanya manfaat ini kurang dan terkadang tidak bisa menyelamatkan kita. Contoh, kita ada orang hanya bentuknya saja, dia menahan rasa lapar saja, dan kalau malam taraweh, tapi tarawehnya tidak ingat sama Allah. Kenapa? Ya mungkin suka sama takmir togoni, kata kok gak enak, atau suka sama orang tua. Kemudian dia salat taraweh, rutin salat taraweh, ya tetap ada manfaatnya. Kenapa? Karena insya Allah hawa nafsunya itu sedikit terkendali. Hawa nafsu itu bagaikan keledai yang tidak bisa dijinakkan. Keledai yang tidak bisa dijinakkan itu, cara menjinakkannya adalah dengan menghentikan makannya dan dengan menambah beban angkutnya, maka dia akan menjadi jinak. Nah, kita ini ketika bulan Ramadan makan kita ditahan, siang tidak boleh makan, bebannya juga ditambah, yaitu beban ibadahnya. Malam ada tarawih 23 rakaat, saat witirnya itu paling tidak hawa nafsu kita ini akan menjadi lebih bisa dikendalikan, paling minim. Nah, hanya saja kalau sudah hawa nafsu ini bisa dikendalikan, bagaimana? Apakah selesai sampai di situ? Banyak orang selesai sampai di situ, tapi orang-orang yang cerdas, yang mengetahui bagaimana cara mengambil keuntungan, bagaimana cara merebut peluang, dia tahu hawa nafsu itu kalau dia lagi lemah bisa dikendalikan, maka ringan untuk berbuat ibadah. Tapi kalau lagi tinggi maka susah untuk berbuat ibadah. Ibadah yang paling tidak disukai hawa nafsu adalah bersedekah. Oleh karena itu kita perhatikan, kalau bulan Ramadan kita gampang untuk bersedekah, maka manfaatkanlah bulan Ramadan untuk banyak-banyak bersedekah. Kalau bulan-bulan lainnya kita agak susah. Kenapa? Hawa nafsunya lagi tinggi-tingginya, kuat-kuatnya. Kalau sekarang lemah-lemahnya hawa nafsu. Nah, makanya barang siapa yang Ramadan kok sik medit ae, gak iso lunga, nah nopo malih di luar bulan suci Ramadan. Jangan harap kalau bulan Ramadan saja dia sudah tidak dermawan, pasti di luar Ramadan dia adalah orang yang gigih, pasti. Nah, sedekah itu harus dilatih, termasuk mujahadatun nafs. Al-Imam Asy'arani di dalam memerangi hawa nafsunya, Al-Imam Asy'arani itu sampai kalau di dalam kamar mandi kemudian ada lintasan hati kerentekan, khawatir, aku kok pengin sedekah, niku mboten ngerantos medal, senaosa ten jeding niku namung sekedap, tapi langsung bengok ten keluarga sing wonten ten griya, misale bojone, Bu, tolong jupukno dhuwit nek kesakku kek ana tangga. Le, tolong nek bapak ana dompet, tolong sampean nang Pak Fulan sing omahe ning kono, sampean kek ana duwite nang kono. Teriak dari dalam kamar mandi. Ditanya oleh keluarganya, "Loh, wahai imam, kenapa tidak menunggu keluar saja? Lah jeding paling mek pinten menit. Sapiro sih lamine terjeding niku mboten lami, kan saged, mboten usah
ngapain atas waktu niku ngapa mau terjadi, langsung saja tunggu keluar kemudian serahkan, kata Imam Syafi'i. Nah, saya takut kalah oleh hawa nafsu. Kalau begitu saya ingin kasih sedekah, langsung saya kasih. Kalau saya tunda, hawa nafsu saya kemudian muncul, maka hawa nafsu itu akan menghalangi saya dari sedekah sehingga saya tidak bersedekah dan kehilangan kebaikan daripada mengeluarkan sedekah. Itu mujahadatun nafasnya sampai seperti itu. Itu Imam Syafi'i. Lalu pemali kula panjenengan di hawa nafsu ini agak mila kan sering kan kula panjenengan badhe ngendalikan sedekah ngoten sing tak lurusno geger sik. Tinggal lihat itu lurusno geger ten kursi ten kasur ngoten niku mboten medal. Lho, Jumatan niku lho Jumatan. Jumatan niku kotakan lampah. Ngoten niku ten ngajengi kok diundang isin ambek tanggane didelok. Ngoten isin ambek tanggane didelok. Pas didelok tanggane sekretep aku 20.000. Kok ae wis mari Jumatan nek kotakan di Jowo. Ditunda ngoten niku lho. Kelakon kok mboten. Langsung ten griya sik ono 20.000. Tak ngoten nah. Barang lampah teng pasar terus ningali wonten buah. Kok enak buah iki akeh tuku buah mulai bawa buah. Ya ngoten niku nate ora sedangkan niku ngoten lah. Dados memang hawa nafsu niku paling musuh. Kali sing jenenge sedekah niki. Begitu mau mengeluarkan jenengan tunda, hawa nafsu niki ora langsung wonten mawon. Trik strateginya supaya kita tidak mengeluarkan sedekah. Nah, ini diantara contoh yang nanti bisa dikiaskan. Jadi kalau misalkan di dalam bulan suci Ramadan ini itu hawa nafsu kita masih otak. Kalau panjenengan ini, aduh kalau makna nih bentuk tok menahan lapar dan haus, tapi memang masih ada manfaatnya kita punya hawa nafsu ini bisa dikendalikan. Lumayan lah, lebih bisa dikendalikan. Maka di follow up dengan apa? Ya dengan melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah. Kalau kita tidak bisa beramal banyak di bulan Ramadan, niscaya di luar bulan Ramadan kita tidak bisa beramal pasti. Nah, mumpung awak ini enteng ringan melakukan amal ibadah, ya, salah satu contoh yang saya berikan tadi itu adalah sedekah. Kiaskan kepada amal yang lain, mau besar-besar digenjot, dimaksimalkan ibadahnya. Satu, badan ringan untuk beribadah. Nomor dua, rahmat Gusti Allah, pemberian Allah Ta'ala kuat sangat dan bulan suci Ramadan. Dan ini cocok ini. Oleh karena itu jangan sia-siakan Ramadan, jangan sampai menganggap nanti saja saya masih muda. Apa malih sih? Khawatir nom. Nah, jangan begitu karena kita tua atau muda bukan ukuran. Kita tidak pernah tahu apakah kita bisa menjumpai Ramadan lagi tahun depan. Nek Ramadan ini pasti selama dereng kiamat ya mesti dugi Ramadan ini. Kan ngoten nah. Tapi nek kula panjenengan iki dereng mesti kepanggil Ramadan sing di depan. Jadi yang ada di hadapan kita ayo kita maksimalkan. Jangan-jangan ini adalah kesempatan terakhir kita untuk bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Allah menja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa nafarquna min ba'di tafarruqin ma'suma wa la taj'al fina wa la bina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la ma'sum wa la ma'tuma wa an ba'bika matrudan. Allahumma barik lana fi syahrina hadza syahr Ramadan, barik lana fi syahrina hadza syahr Ramadan, barik lana fi syahrina hadza syahr Ramadan wa inna 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma ij'alhu a'idan 'alaina wa 'ala sa'iril muslimina sininan ba'da sinin awaman ba'da awam fima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alhu syahidan lana la syahidan 'alaina, hujjatan lana la hujja 'alaina. Allahumma ij'alna min muttaqaika usaraika wa ujaraika wa muqaddarika wa umanaika minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niki ingkang saged kula aturaken nyuwun agung pangapunten.
صراط